Gua dari kecil ditanggung Nasrani. Lah urusannya sama aku apa? Kamu mau ditanggung Nasrani kayak ditanggung orang Hindu, kayak ditanggung orang Buddha, kayak urusannya saya apa? Kamu ngapain curhat di sini, Pak Nyoman wartawan? Mertawan. Urusannya apa? Urusan Bapak sama saya apa coba? Uni kenapa suka bahas agama orang? Karena itu adalah ilmu. Uni bagi jurnal artikel kami bahas. Nanti ya kita bagi poligami, Mbak. Oh, poligami itu adalah sesuatu yang dibolehkan, bukan cuma agama Islam tapi juga agama Yahudi. Calon pengantin. Oh gitu. Calon pengantin maksudnya kamu mau menuduh. Oh, kamu yang calon pengantin, calon teroris kamu. Orang-orang seperti kamu ini ya, Pak Nyoman ya. Orang-orang yang berpikiran kotor ini adalah orang-orang ekstremis. Karena Bapak Nyoman ini tidak sanggup dengan perbedaan. Ketika kita membahas sesuatu yang memang konteksnya adalah ilmu, Bapak ini tidak siap dengan perbedaan. Maka Bapak ini termasuk orang yang insya Allah calon-calon ekstremis. Bahaya Bapak Nyoman ini. Cara pikirnya itu loh, ngeri aku lihatnya. Dia kayak gak terima gitu kalau kita ngebahas sesuatu yang berbeda konteksnya adalah ilmu. Bali trauma di oh, nah ini kan bener kan? Coba teman-teman screenshot Bapak Nyoman ini. Ini ya. Bapak inilah yang menjadi cikal bakal Islamfobia. Dia membahas tentang Bali yang dibom, lalu dia bilang kaum kita. Ingat dia dibilang umat Islam. Saya kan umat Islam, kaum kita. Nah, inilah cikal bakal Islamfobia. Orang-orang ini yang memang saya harus berangus ya. Otak-otak seperti itu yang memang saya harus berangus. Kenapa? Pak Presiden kita orang Islam ya. Jajaran-jajaran staf di kementerian dari mana tuh rata-rata orang Islam. Apa dia mau mengatakan itu kaum Pak Presiden itu termasuk kaum saya loh, Muslim? Kamu pikir Pak Presiden itu adalah orang yang mengajarkan untuk membom gitu? Kurang ajar ya. Nih, pendukung Ganjar. Pak Ganjar itu Islam. Pak Ganjar itu loh Muslim. Ini orang-orang munafik seperti ini. Kok masih ada orang-orang begini ya? Orang-orang berpikiran seperti itu kenapa sih? Apa ya, kayak gampang banget ketak-ketik tapi nggak ngerti konsekuensi dari apa omongan dia. Dia bilang Bali masih trauma atas bom kaum elu. Nah, generalisir ini yang tidak boleh. Ini namanya logical fallacy. Mengeneralisir satu orang yang berbuat, semua orang disalahkan. Orang-orang seperti ini yang adalah penyebar keburukan di muka bumi nih. Ya, ini nggak benar nih Bapak ini nih. Bahaya Bapak ini. Ini Bapak ini kalau ketemu sama kita, dia akan terlihat baik depan kita, personal ya. Baik personal bisa jadi dia akan terlihat baik, tapi kalau dia sudah mayoritas, dia udah banyak, kaumnya banyak, kita akan dikatakan kaum mulu. Ini bahaya nih. Kalau dalam Islam itu diajarkan jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berlaku zolim. Itu ajaran Islam. Kalau Bapak itu dia pakai generalisir kaum mulu. Bahaya Bapak ini mah. Jadi orang yang nggak salah bisa disalah-salahin sama dia. Ya, kalau kita bahas pencipta bom siapa di Bali. Kalau kita lihat bagaimana minoritas Islam di negara mayoritas Hindu gimana. Tapi kita nggak perlu seperti itu ya. Kita tidak perlu seperti Bapak Nyoman itu. Biarkan Bapak Nyoman itu dengan Islamfobianya. Ya, indikasinya Islamfobia sudah nampak sekali kok. Dia bilang kaum kita ya, kaum saya yang membom. Bahaya dia nggak tahu aja bagaimana kalau kita bahas tentang oknum jurnal-jurnal, berita-berita, apakah cuma umat Islam yang berbuat jahat seperti yang dituduhkan. Nauzubillah min dzalik. Ini penggagas Islamfobia tuh dia tuh. Bahaya kalau orang ini sampai ada di jajaran staf pemerintahan loh. Serius, demi Allah, orang-orang berpikiran seperti ini kalau dia duduk di tempat pemerintahan, dia adalah mungkin pendukung partai atau dia pendukung sebuah politik, itu bahaya banget Pak Nyoman ini loh. Karena dia itu sebenarnya dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap satu kaum, yaitu kaum kita, kaum saya. Apa itu ya? Muslim, ya kan? Karena saya muslimah saya. Nah, bayangkan kalau Bapak ini berhadapan dengan muslimah, dia menganggap trauma seperti apa gitu ya. Astagfirullahaladzim, saya nggak kebayang deh kalau Bapak ini, orang-orang seperti Bapak ini berkumpul menjadi banyak dalam satu kampung dan kita umat Islam itu sedikit di situ. Apa yang akan terjadi, bayangkan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini pelajaran juga buat umat Islam. Jangan mengungkit-ungkit penjajahan. Jangan bilang oh kalian agama penjajah, jangan begitu. Walaupun memang ya yang menjajah itu adalah agamanya bukan Islam. Tapi ketika kalian berhadapan dengan orang yang non Muslim atau Kristen, kalian nggak boleh bilang kalian penjajah. Bukan. Yang menjajah itu nenek moyang yang beragama Kristen, bukan mereka ya. Jangan seperti itu. Kita harus adil ya. Jadi artinya ketika yang bersalah, salahkan yang bersalahnya, jangan orang lain gitu. Jadi ketika Bapak ini, ciri-ciri Bapak ini ya, pola pikir seperti ini, mindset seperti ini berbahaya dalam ranah sosial ya. Ketika ada satu keluarga, dalam keluarga itu ada penjahatnya satu orang, dia akan busukkan semua keluarga itu. Ini berbahaya. Generalisir ini adalah paham-paham berbahaya. Ini cikal bakal paham ekstremis, sama seperti ekstremis dalam Islam ya.
Jadi kalau ada ekstremis dalam Islam, para calon teroris itu, mereka kan generalisir semuanya orang kafir itu halal darahnya. Itu khawarij tuh orang-orang yang memang tidak bisa hidup di Indonesia ini, serius. Tidak bisa dengan sistem plural, tidak bisa dengan sistem demokrasi, karena dia menganggap kaumnya lebih baik, kaum orang lain tidak lebih baik daripada dia. Dia hanya melihat kaum orang lain bersikap buruk, maka dia generalisir, dan dia tidak sadar kaumnya pun ada yang berbuat buruk, tapi dia tutup-tutupi itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan dicontoh Bapak seperti itu ya. Bahaya. Saya indikasi dari cara komentar dia tuh, saya menilai dari situ. Semoga Bapak itu bertobat cepat. Karena kalau tidak, bahaya Bapak itu buat peradaban. Andai dia guru misalnya, anak saya belajar sama dia, anak saya muslim, bayangkan cara berpikir dia, akan dia bawa astagfirullahalazim. Nauzubillah min dzalik. Ngeri ngeri. Pak, tobat dong Pak, jangan begitu. Iya, Islamofobia itu berbahaya guys. Islamofobia itu berbahaya. Kita jangan begitu ya, umat Islam jangan begitu, please. Aku minta tolong sama teman-teman muslim, jangan seperti itu. Kalau kalian rasa room saya ini adalah penistaan agama, kalian kan ada kantor polisi terdekat di rumah kalian. Kalian screenshot, kalian foto, kalian bawa sebagai barang bukti. Simple kan dunia itu? Ya, simple banget dunia ini. Toh kita punya jalur hukum, ada polisi, ada pemerintahan kita. Kalau yang saya lakukan ini ternyata tidak termasuk ke dalam ranah berdemokrasi menurut kalian, ayo kita adu argumen di pengadilan gitu loh. Simple kok hidup itu. Kenapa saya nggak perlu takut dengan banyak hal? Yang perlu saya takutkan itu hanya Allah. Memberi ilmu, mempelajari sesuatu itu bukan hal yang mengerikan. Itu konteksnya akademis, dan saya tidak perlu takut untuk belajar dan mengajar, karena itu adalah hak setiap manusia. Apalagi yang saya bacakan adalah data-data valid, bukan data-data hoax, apalagi data-data yang tidak diakui gitu. Saya paling anti, kecuali itu kita jadikan bahasan diskusi gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa apa yang saya lakukan ini adalah merusak NKRI, kalian kan bisa datang ke kantor polisi, itu tanyakan kepada kantor polisi, suruh polisi mengawasi saya di sini. Apakah yang saya lakukan ini adalah sebuah kejahatan? Jadi jangan main tuduh-tuduh aja kalian. Kalian punya hak yang sama dengan saya ya. Kalian kan KTP-nya asli negara Indonesia kan? Nah gitu dong. Masa nggak bisa begitu? Masa saya harus ajarin begitu? Janganlah. Masa semua harus saya ajarin sih? Manja banget jadi orang. Iya, jangan takut dengan data-data. Oh, nggak berani bahas pakai hijab makan es krim selangkangan. Kundar, apa urusannya sama aku? Kenal juga kagak dengan dia? Hah? Aku juga nggak mau ngebahas bahwa pemain-pemain film porno itu rata-rata tuh Islam apa bukan. Kalau kita bahas seperti itu, apa perlu aku bahasin satu-satu gitu? Oh, ada orang Kristen ternyata telanjang bugil sama laki-laki lain terus divideoin. Apa perlu seperti itu? Kundar, aku tuh nggak kepo kayak kamu. Kalau kamu mungkin suka bahasin pribadi orang. Kalau aku nggak boleh di agama Islam begitu. Di Islam itu tidak boleh membahas personal seseorang. Kita boleh bahas pemikiran seseorang. Kita bahas pemikiran seseorang, hasil diskusi, literasi, ajaran-ajaran. Kita bahas itu, metode-metode, sesuatu yang ilmiah. Ngapain aku ngebahasin orang-orang yang menggunakan jilbab? Asal kamu tahu, yang berjilbab itu belum tentu Islam. Mikana tuh pakai jilbab. Kumdar. Hei kumdar. Itu Mikondo. Mikana itu aja tuh pakai jilbab. Lah dia Islam. Nanti tiba-tiba kalau ada Kristen pakai jilbab terus makan es krim di selangkangan terus nyalahin Islam gitu. Kenapa aku harus bahas? Kenapa aku harus membahas personal orang lain gitu? Aku juga belum tentu baik dari dia. Kenapa aku harus ngebahasin orang? Kamu sih pengennya orang ngejelek-jelekin orang mulu sih. Apa sih Kundar mah gitu. Ya kita mau bahas Isa dengan Yesus ya guys. Pengalihan. Kundar mah ngadi-ngadi. Kundar kayaknya bocil epep ya. Kundar sayang kalau seandainya umur kamu tuh udah 20 ke atas, kamu sayang banget loh. Cara berpikirnya kok kayak bayi. Baik, kita akan membahas tentang Nabi Isa dan Yesus ya. Oke.
Kita bahas Isa dan Yesus. Isa dan Yesus. Kenapa sih kalau bahas Isa dan Yesus sih seolah-olah tuh orang tuh kayak kejang gitu ya. Padahal kayak seolah-olah tuh kayak Yesus tuh punya milik pribadi gitu. Dia tuh loh tokoh peradaban, tokoh awal-awal tahun Masehi, milik seluruh duniawi. Masa gua nggak boleh bahas Yesus? Jangan-jangan Yesus tuh cinta banget sama gua, tau gak sih lo? Lu aja yang nggak tahu, jangan-jangan. Yalah. Ih, jangan kau samakan. Ini jangan kau samakan Isa dan Yesus yang mati di tiang salib. Nedonia, lain kali saya bilang gini ya. Makanya jadi orang tuh jangan cetek berpikirnya dunia. Pertama, yang menyamakan Isa dengan Yesus itu adalah para akademisi. Makanya kamu tuh baca literatur. Jangan kamu tuh dengan hawa nafsu kamu berargumen mentang-mentang karena perbedaan agama terus kamu bilang nggak sama. Secara akademis bahas, dalilnya, literaturnya bahas. Ini aja seorang yang memang akademisi, pengajar bahasa Ibrani aja mengakui, seorang Kristen, Bambang Nursena, Budi Wahyu, mereka aja mengakui bahwa Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, hanya perspektifnya yang berbeda. Kamu jangan-jangan bukan siapa-siapa, nggak pernah baca literatur, tiba-tiba kamu kasih argumen. Dasar argumen kamu apa? Bilang-bilang. Jadi kamu berpikir pada zaman yang sama ada dua tokoh yang sama gitu, atau kamu mau bilang, oh di Al-Quran itu semuanya salah, mari kita buktikan. Betul nggak yang ada di kitab suci kamu? Gak level. Ya memang gak level lah. Kalau yang dibicarakan yang mati di tiang salib itu dengan Nabi Isa memang gak level. Karena dalam Islam itu, yang bahkan dalam kitab Taurat yang mati di tiang salib itu terkutuk. Tapi kalau kalau Mesias itu orang yang terhormat. Nah kalau dalam Islam juga seperti itu. Yang mati dengan cara seperti itu tuh orang-orang terkutuk. Tapi kalau dalam Islam nabi-nabi itu diselamatkan Allah. Memang gak level. Saya gak mau membahas yang mati di tiang salib. Saya mau membahas satu tokoh yang dibicarakan banyak orang, yang literasinya banyak, beragam dan beda-beda perspektif tentang seseorang yang dia lahir dengan cara mukjizat, punya ibu yang suci, dan dia memiliki kemampuan luar biasa, dan dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu yang saya bahas, bukannya meninggoy di tiang salib. Nggak ada juga umat Islam yang percaya Nabi Isa meninggoy di tiang salib. Memang nggak level lah tuh. Yang meninggoy di tiang salib mah terkutuk menurut kitab Taurat. Gimana sih, siapa namanya ini? Henonia. Duh, kalian berkomentar sama saya hati-hatilah. Ngapain orang ini Jasrito Saragini lucu ya. Ngapain kalian dengarkan orang yang udah dicerai? Pertama dia fitnah, aku punya suami. Yang kedua dia bilang gini, berarti pemikiran dia, ajaran dia mengajarkan kalau ada orang yang sudah dicerai jangan didengarkan omongannya. Kasihan banget janda dalam agama kamu ya. Berarti para janda di dalam agama kamu itu yang diceraikan suaminya itu tidak perlu didengarkan. Sudahlah nggak punya suami, dijolimi laki, diceraikan lagi, nggak boleh lagi didengarkan omongannya. Apa nggak nelongso banget para janda di dalam agama kamu? Apa sih agama kamu? Astagfirullah, inilah Islam, itu rahmatan lil alamin. Mau janda, orang miskin, fakir, anak yatim diayomi dalam Islam. Dia janda katanya nggak boleh. Berarti menurut kamu kalau janda dalam agama kamu nggak boleh didengerin? Jasrianto lagi nggak kebayang deh seandainya anak perempuan kamu jadi janda. Nggak kebayang seandainya ibu kamu jadi janda, nggak boleh didengerin, nggak boleh ngajar. Astagfirullahalazim. Nih pemikiran-pemikiran seperti ini kok masih ada gitu ya, primitif banget. Saya heran deh, ini orang-orang seperti ini belajar gak sih? Maaf ya Jasri, aku gak mau ngerendahin kamu, tapi ketika kamu komen di komal aku akan komentari. Karena mengerikan pemikiran kamu itu. Ngeri banget loh pemikiran kamu. Astagfirullahaladzim. Ayo siapa lagi yang ketangkap? Yang ketangkap pembahasannya. Jangan membahas keyakinan orang, pasti ada versi yang berbeda. Loh, justru saya ingin menunjukkan perbedaannya gitu loh. Bukankah Ustadz berkata, ngaku-ngaku Ustadz berkata, fitnah aja kamu. Perdalam agama masing-masing. Lah di sini kita memperdalam agama masing-masing. Kalau kamu nggak suka tinggalin kan komal ini. Kenapa sih? Nek jangan banyak begadang. Nggak usah sosok peduli kamu sama aku. Ya sekalian ngehina. Lah yang hina Tuhan yang terkutuk tuh bukan aku. Astagfirullahalazim. Oke, kita langsung bahas ya Nabi Isa dan Yesus. Baik, aku bacakan salah satu literatur. Oke, aku tunjukin aja literaturnya ya. Kita mau tunjukin data by data aja lah. Kita tuh nggak usah kayak apa ya, poligami itu iya, poligami dibolehkan seperti para nabi zaman dahulu. Kenapa emang poligami? Kamu kalau nggak sanggup ya mungkin kamu iri kali ya, umat Islam boleh poligami ya.
Kalau kamu nggak boleh kan bercerai kan, kalau istrimu berselingkuh kamu nggak boleh ceraikan, istrimu nggak apa namanya kurang ajar nggak boleh kamu ceraikan. Gitu juga, emang beda sih agama kita, tapi nggak apa-apa lah. Perbedaan itu indah, perbedaan itu indah, nggak perlu kita harus apa namanya kayak berbeda kamu nggak boleh beda, nggak bisa begitu ya. Aku mau tunjukin datanya dulu. Nah teman-teman ya, salah satu referensi aku yang aku cintai dan aku sukai adalah batuk, adalah penyanyi Burita Wahyu ya. Isa dan Yesus. Kita bahas ini sarapan pagi biblikal ya. Yang gak terima ya komplain aja sama Burita Wahyu, jangan sama aku. Sarapan pagi biblika Bible Study Christian Liberty Ministry, Isa dan Yesus. Bentar ya. Daniel Bernadi, Isa dan Yesus. Saya ingin bertanya tentang artikel kebenaran iman blogspot.com 2012 Quran HTM bla bla bla. Saya mencari artikel tersebut karena pada ibadah minggu kemarin ada seorang penginjil yang mengatakan bahwa bisa jadi Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Saya rasa artikel pemahaman tersebut muncul karena memang sosok Yesus sendiri menimbulkan perdebatan perbantahan dalam Lukas pasal 2 nomor 34. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Muslim tahu tentang Tuhan Yesus, hanya saja mereka salah paham. Di sisi yang lain berkata mungkin saking jenuhnya dengan perdebatan yang tak kunjung usai bahwa Isa dan Yesus memang berbeda. Bagaimana penjelasannya menurut perspektif historis, budaya dan bahasa? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini pertanyaan seorang Kristen kepada Bu Rita Wahyu. Maka ini adalah Ibu Rita Wahyu ya, Ibu Rita Wahyu. Siapa Ibu Rita Wahyu? Kalian itu kalau mau dapat informasi dari seseorang, kalian ketahui orangnya dulu, siapa dia gitu. Jangan asal terima aja informasinya, jangan asal tolak. Orang pintar kalian tolak tiba-tiba, nanti orang bodoh kalian terima, kan lucu. Makanya kalian selidiki siapa sih Rita Wahyu sebenarnya. Nah gini, Rita Wahyu Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pasyat Kitab Kejadian. Dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia, ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Ia meraih gelar magistrat dalam bidang manajemen bisnis di Universitas bla bla bla. Kemudian menjalani program pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab Israel, ia juga mengajar bahasa Ibrani Alkitab di Institute for Syriac Culture Studies ISCS. Rita Wahyu juga merupakan aktivitas di Yonghoa, Jawa Timur. Ia juga menjabat sebagai sekretaris event Sarasehan Kebangsaan Dirgahayu 639 tahun Bhinneka Tunggal Ika dan Bulan Soekarno di Untak, Surabaya, dan juga aktivis Barisan Soekarno Jawa Timur. Pada pemilihan umum Gubernur Jawa Timur bla 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 ini aktif beliau ini mah. Kalian giliran nanti sama calon ininya kalian puji-puji dia, giliran perbedaan paham nanti kalian hina-hina dia. Kalian memang. Nah, kemudian saya berpendapat, nih denger ya. Nih, jangan saya yang kalian bilang berdusta ya. Ini Berita Wahyu berpendapat. Kalau kalian tolak ya suka-suka kalian lah, nggak peduli aku. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama ya. Saya ulangi 3 kali ya, biar telinga kalian tuh masuk ke dalam telinga dan masuk ke relung hati kalian. Emang pedih sih sampai ke ubun-ubun. Emang kenyataan itu pedih sampai ke ubun-ubun. Tapi nggak apa-apa. Cek di keranjang kuning obat anti hasad, obat anti dengki ya. Di keranjang kuning cek obat hati sama obat kepala ya. Kalau kalian tidak terima kenyataan ini, cek di bawah di keranjang kuning cek obat anti galau, obat sakit hati ya, obat sakit ke ubun-ubun dicek ya. Tobat, jangan nangis, jangan kejang di belakang ya. Di pojok-pojok jangan nangis ya. Kalian belum tentu lebih pintar dari Rita Wahyu ya. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Cek di keranjang kuning obat panas dalam ya. Cek obat, ada obat sakit antibody, anti ngamuk, anti kejang, anti tantrum ya. Cek keranjang kuning ya. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Oke? Udah ya? Udah. Oke, makasih. Udah ya? Udah dong. Jangan cerewet, bandel. Ya, jangan nakal. Jangan nakal, capek aku ya. Capek aku. Hidung aku udah kelihatan itu. Cek di keranjang kuning ada obat mencret, obat anti galau, obat anti kejang ya. Kalian kalau yang nggak terima kenyataan, kalian cari tali atau kalian mencari jurang-jurang saja. Jangan bawa-bawa kami ya. Kalau kalian nggak terima kenyataan, kalian ganti kenyataan kalian dengan mimpi-mimpi buta ya. Bukan, jangan saya yang kalian ganggu ya. Saya belajar, kalian jangan marah-marah sama saya ya. Saya belajar loh. Aja kalian ya. Asik kayak gitu mah, kalau lagi belajar sambil main-main tuh kayaknya asik gitu. Kalau serius-serius banget tuh kita tuh kayak bosen gitu.
Belum puas, nanti aku carikan. Sabar, aku cari literatur. Kalau nggak cepat secepat kilat itu aku ngetik gitu, itu tanda-tandanya apa coba? Tanda-tandanya aku jempolku udah mau keriting. Cek ya di bawah kalau mau pusing, mau pening, mau mencret, jangan bawa-bawa kami umat Islam ya. Kedukung Rainer untuk fokus, fleksibel agar bisa ciptakan berbagai ide. Oke, kita bahas ya tentang ini buat tetangga saya kejang. Iya, cara mengobati tetangga kejang itu adalah dengan cara pertama bacakan syahadat. Setelah bacakan syahadat, katakan kepada mereka, selamat datang di kebenaran. Ntar ya, kita bahas dulu. Oke, kita bahas tentang Isa dan Yesus. Mari kita cross check dalam surah An-Nisa 171 ya. Tuh. Nih ya, kita dengarkan Pak Bambang Nursena dulu ya. Jadi Yakub dalam bahasa Arab, Yakobus dalam bahasa Belanda, Jack dalam bahasa. Masalah itu hanya gejala bahasa. Apakah Isa? Jadi Assalamualaikum. Yehosua menjadi Iswa, seperti Shalom menjadi Salam, Isu menjadi Isa. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Korespondensi bunyi seperti kata Yaakov dalam bahasa Ibrani. Tidak ada masalah. Kata Pak Bambang Nursena. Dalam bahasa Arab, Yakobus dalam bahasa Belanda, Jack dalam bahasa Perancis. Kenapa nggak dipersoalkan? Iya. Kenapa kalian nggak persoalkan? Korespondensi bunyi gitu. Lalu kenapa Kristen Arab menyebut Yesus dengan Yasu? Yang benar mana bang? Isa atau Yasu? Sebenarnya kata Yesus. Aduh, si Luis Prasetyo ini pula. Luis Prasetyo ini kadang-kadang lucu loh, diajak diskusi nggak berani, tapi sok-sokan mau menantang Pak Bambang Nursena. Entah apa-apa lah Luis Prasetyo ini. Giliran muka aku ditempel-tempelnya di YouTube-nya. Luis. Orang kalau memang kebenaran kamu percaya diri Luis, kamu tuh diskusi sama kita kayak aku gitu loh. Luis mah nggak main mah. Luis Didit mah nggak beranian dia. Jadi cuma monolog doang. Oke, kita bahas tentang Nabi Isa dulu ya guys. Manakah Nabi Isa? Oke. Surah An-Nisa ayat 171. 171. Oke, kita bacakan terjemahnya. Ciri-ciri serigala berbulu domba itu yang gimana? Ciri-ciri serigala berbulu domba itu adalah gini. Pertama, dia tuh penjahat, ya kan? Serigala pertama. Tiba-tiba dia ngaku bertaubat, jadi murid orang-orang penggembala itu gitu. Jadi pengikut penggembala, dia ngaku sebagai domba, masuk di kawanan domba tuh. Terus dari kawanan domba dia merusak tuh domba-domba tuh. Terus serigala berbulu domba tuh. Ya, umat Islam nggak pernah nyamar-nyamar. Umat Islam tuh nggak pernah nyamar-nyamar jadi Kristen, jadi Yahudi, nggak pernah umat Islam. Serigala berbulu domba itu ada orang Kristen tapi gayanya ke Islam-Islaman. Nah, tuh sama tuh serigala berbulu domba tuh. Dia tuh bukan domba tapi pura-pura jadi domba tuh. Umat Islam mana pernah nyamar-nyamar jadi Kristen, pakai salib, pakai baju pastur gitu. Ntar lah kalau emang kalian mau aku kayak gitu. Tapi nggak mau lah ngikutin Mikana. Mikana selalu pakai jilbab gitu ya. Nggak mau ah. Aku mah pede sama Islam. Lanjut, An-Nisa pasal Surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa Al-Masih putra Maryam. Ingat, bukan putra Allah di sini. Kalau putra Allah mah itu multitafsir. Masa Tuhan punya anak? Yang benar aja lah. Oh bukan, artinya bukan makna sesungguhnya, alegoris. Itu namanya kan kebohongan, namanya itu kebohongan publik. Kalau bukan anaknya ya jangan bilang anaknya gitu loh.
Nabi Muhammad aja yang manusia mengangkat anak namanya Zaid bin Haritsah. Ketika mau diganti Zaid bin Haritsah menjadi bin Muhammad, itu aja nggak boleh. Karena itu jatuhnya penipuan nasab. Nah, tiba-tiba ada orang yang bukan anak Tuhan dikatakan anak Tuhan. Nah, dalam Al-Quran tuh jelas Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Ibnu Maryam, ya mamanya disebut. Makanya dia digelari dengan Ibnu Maryam. Isa Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam, bukan Isa Ibnu Allah. Karena itu penipuan publik. Kalau seandainya itu kan cuma alegori doang, bukan Tuhan itu si kidi papa punya anak-anak. Nah kan ngeri seperti itu. Berarti kan bukan makna sesungguhnya kan. Gitu, kenapa harus pakai nama anak? Kenapa nggak pakai Nabi Allah aja, Rasul Allah gitu kan. Ya itu dia. Nah itu yang mengerikan ya. Kata-kata yang terpelintir itu yang mengerikan. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam ialah utusan Allah. Bukan Allah mengutus dirinya sendiri. Ngapain coba Tuhan ngutus dirinya sendiri? Gak perlu dia membuang kata-kata gua ngutus diri gua dulu ya. Dia ngasih tahu ke manusia, manusia, aku mengutus diriku kepada kamu. Ngapain kayak gitu? Astagfirullah. Ini kita bicara Al-Quran loh ya. Ini orang Islam loh. Ini kalau ada orang yang non Islam di sini kejang-kejang dan tantrum, cek di keranjang kuning. Ada obat anti kejang, cek keranjang kuning ya. Kalau seandainya kejang-kejang, cari obatnya di bawah di keranjang kuning. Kalau nggak ada keranjang kuning, cek keranjang merah. Kemudian kita bacakan Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Gak butuh anak Allah itu mah, orang semua punya Dia. Baik, terjemahnya adalah, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Tuh. Nah, ini logika ya. Kenapa sih Sayyidah Maryam itu dipilih menjadi ibunya Nabi Isa? Ternyata kalau dalam Islam dia itu tidak pernah tersentuh laki-laki, bahkan dia tidak punya suami. Nah, kita nggak usah melompat ke tempat lain ya. Kalau pertanyaan tempat lain kenapa? Nggak usah lah ya. Oke. Dan Maryam putri Imran memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian ruh dari kami. Ruhina itu ruh dari Allah. Ruhnya Allah bukan berarti Allah itu punya roh terus bagi-bagi roh gitu. Dengar. Jadi bening banget sinusitis aku. Jadi gini ya, bukan berarti ruhina itu, ruh Allah itu adalah Allah punya roh terus ruhnya dibagi-bagiin ke orang gitu ya. Ya, jadi Allah itu punya roh terus rohnya dibagi-bagiin ke orang-orang. Kebayang gak sih? Astagfirullah kalian. Allahu akbar, nauzubillah. Aku nggak kebayang kalau Tuhan tuh butuh roh gitu ya. Tuhan butuh roh gitu, butuh jiwa gitu, butuh pemikiran gitu. Tuhan kayak butuh sesuatu padahal dia yang ciptain itu semua gitu, dan dia butuh itu gitu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah, jauhkan aku dari pikiran-pikiran kotor seperti itu ya Allah. Ya, masa Allah punya roh terus bagi-bagi rohnya ke orang-orang gitu. Aku tiupin deh sebagian roh aku buat kamu, biar kamu jadi Tuhan juga. Astagfirullah. Pahit. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, Maryam ini termasuk orang yang taat kepada Allah, bukan orang yang ingkar. Masya Allah, barakallah. Kita lanjut lagi ya. Itu kita cerita tentang Nabi Isa dulu ya guys. Kemudian Sayyidah Maryam itu didatangi malaikat Jibril yang sempurna. Kalau nggak salah itu di dalam surah Al-Imran 39 ya. Dan dia itu berpuasa, tidak bicara. Makanya ketika dia dituduh berzina sama orang-orang Yahudi, coba deh logikanya. Dia itu nggak punya suami, terus tiba-tiba hamil. Kok bisa-bisanya dia selamat kalau memang dia keturunan orang Yahudi ya, Bani Israel. Kalau memang dia keturunan Bani Israel, hukum berlaku pada waktu itu, pezina itu harus dimatikan. Kenapa dia bisa selamat coba? Logika aja lah ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa berbicara dari lahir menyelamatkan ibunya. Salah satu irhas tanda-tanda kenabian pada Nabi Isa, dia berbicara dari bayi. Loh, lucu ya, Isa bicara dari bayi.
Ya nggak lucu kalau seandainya bagi kalian mah Tuhan jadi manusia, jadi bayi baru nggak lucu. Giliran bayi bicara karena izin Allah, lucu ya. Karena bisa bicara dari bayi gitu. Ini kadang-kadang lucu orang-orang seperti ini. Giliran Nabi Isa bicara dari bayi, menurut mereka lucu. Giliran Tuhan jadi bayi, bagi mereka tuh nggak masalah. Kadang-kadang aku tuh bingung, pahit gitu ya. Ya. Maryam dipanggil sebagai ukhta Harun. Nah, ini salah satu syubhat yang cukup sering kita dengarkan. Di mana dituduh bahwa Maryam dipanggil ukhta Harun artinya adalah Maryam itu saudari Harun sama Musa. Maka katanya Musa dengan Maryam ibunya Yesus satu zaman, Al-Quran salah ceritain. Nah, ini ada hadisnya ya. Para sahabat bertanya, kenapa tidak dijelaskan kepada kenapa Maryam itu dibiarkan syubhat beredar kalau dia dikatakan saudarinya Musa. Maka Rasulullah menjawab begini, bentar ya, ini aku hadisnya aja ya. Ya, ini aku bacakan narasi hadisnya aja lah. Kita nggak boleh melintir-mintir lah, nggak boleh melintir-mintir kita. Anak siap dan di dalam surah Maryam. Halo, anak siap dan sebentar ya, saya mau kajian dulu, standby dulu. Kalau mau tanya nanti setelah selesai saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Oh iya, anak siap dan perkenalkan diri dulu aja. Kamu siapa, agama apa, dan tujuan naik ke sini ngapain? Silakan anak-anak. Halo. 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 Anak. Turunlah anak. Malah ketawa. Kenapa malah ya? Silakan bicara, silakan. Monggo. Nggak jadilah, mukanya seram. Kau kalau nengok muka kayak gini kau bilang seram, nggak jadi bilang aja kau takut. Banyak kali ceritamu, muka kayak gini aja kau bilang seram. Muka kau belum tentu lebih gak seram daripada aku. Rasis sekali kau ya, muka cantik kayak gini kau bilang seram. Takut dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Uni Rifa lagi datang bulan gue bilang kayak gini aku ya. Biar menghibur kalian semua. Ya kalian jangan naik lah kalau seandainya kalian tuh kayak ketakutan gitu sama aku. Kalian pikir aku pemakan darah Tuhan? Enggak lah. Ayat ini berkisah tentang Maryam pasca ia melahirkan putranya Nabi Isa. Setelah diperintahkan untuk berpuasa pada hari kelahiran putranya serta tidak berbicara dengan seorang pun, Maryam lantas menggendong putranya dan membawanya pulang. Tak pelak masyarakat di sekitarnya mencela perbuatannya dan bertanya-tanya, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perbuatan yang sangat mungkar." Celaan itu pun berlanjut sebagaimana yang terkandung pada ayat surah Maryam ayat nomor 20, ayat 28 tersebut. "Wahai ukhta Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina." Ini adalah hujatan pada masa itu yang dialami oleh Sayyidah Maryam. Dari pintu inilah beberapa orientalis menuduh adanya kekeliruan atau typo dalam Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa Harun saudara Musa dan Harun saudara Maryam adalah sosok yang sama, sehingga menjadi janggal dan tidak logik karena antara masa hidupnya Musa dan Maryam terbentang jarak ratusan tahun. Tuduhan orientalis ini dibaca dalam De Haisebus karya John Damascus. Oh, ini karya John Damascus, guys. Jadi kalau seandainya kalian bertanya-tanya selama ini, ngapain sih Rifa kamu bahas-bahas agama saya gitu, kalian tanya sama John Damascus kenapa dia bahas agama Islam. Dia tuh salah satu pastor Kristen ya. Jadi jangan saya yang kalian tuduh. Itu John Damascus itu abad berapa coba? Siapa dulu yang memulai? Ya. Terus itu ya. Dan ini banyak dibawa para orientalis atau kalangan Kristen apologet ya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Bahkan yang gak ngerti pun ikut-ikut nanya begini ya. Padahal mereka gak mengerti bagaimana gramatikal bahasa. Nah, kemudian kita lanjut. Mereka beranggapan kemudian saya bantah ya tuduhannya, kita coba bantah dari hadis Nabi sudah ada. Bentar mana dia?
Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pertanyaan mengenai sosok Harun saudara Maryam ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui sahabat Al-Mughirah ibnu Syub'ah bahwa beliau diutus oleh Nabi SAW menuju daerah Najran yang menganut agama Kristen. Sesampainya di sana, penduduknya bertanya, berarti udah banyak pertanyaan semacam ini di zaman dahulu kala, di waktu Nabi Muhammad masih hidup. Jadi kita dengarkan bagaimana baginda Rasulullah menjawabnya ya. Begini jawaban Rasulullah. Kalian membaca dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, padahal masa Musa saudara Harun jauh sebelum masa Isa putra Maryam sekian lamanya. Mendapati pertanyaan itu, Al-Mughirah tak mampu menjawab dan berjanji akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika disampaikan pun beliau bersabda, tidakkah engkau menyampaikan kepada mereka bahwa mereka itu dinamai dengan nama para nabi dan orang-orang soleh hidup sebelum mereka. Jadi banyak orang-orang setelah zamannya ketika punya Nabi Abraham, mereka bernama Abraham bin Moses, Moses bin Abraham, Harun bin ini. Itu banyak, itu hal yang biasa ya, itu hal yang biasa. Dan yang satu lagi yang perlu dipercayai ya, yang perlu dipahami, kata ukhta itu bukan hanya merujuk kepada saudari kandung ya. Kalau nggak percaya ya kalian gramatikal bahasa Arab dan bahasa Ibrani juga bukan. Nih kalau dalilnya nih, dalil Al-Qur'annya ya. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Aku merindukan saudara-saudaraku. Apa kata sahabat? Bukankah kami saudaramu? Apa kata Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Nah loh, kita tuh saudaranya Nabi Muhammad guys. Ternyata Yesus juga bilang begitu. Di dalam kitab mereka sendiri dikatakan, ini ibumu datang, saudaramu datang. Mana ibuku? Mana saudara-saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhanlah saudara-saudaraku dan ibuku. Jadi hal-hal sebegitu mahal, hal yang simpel yang dijawab ya. Begitu kira-kira ya. Saya sapa dulu, ada Libra sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Halo Libra, silakan perkenalkan diri Anda dan tujuan masuk ke komal saya. Halo Libra. Ih, kenapa sih kalian tuh ya? Jangan nyerempet. Apaan sih nggak boleh nyerempet gimana? Orang lagi bahas ilmu kok nggak boleh-boleh. Ih, lucu. Dasar kalian penghujat Yesus. Kalian tuduh-tuduh dia kan, apalagi tuh? Yang racun kan, request kan. Lanjut, Rajisman Bul. Ya, kalian jangan menghujat di sini. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rajisman. Nah, ini menyimak aja dari cerita apa atau penyampaian Mbak. Oke, Pak Rajisman, kalau nyimak dibawa aja ya. Oke, siap. Oke. Kalian yang bilang Yesus bukan Isa, mau sampai sini juga lebar mulut kalian juga nggak akan ada yang dengerin. Itu mah keyakinan kalian, suka-suka kalian lah. Tapi kalian nggak ikuti para scholar kalian, suka-suka kalian lah. Lanjut ya. Kemudian Nabi Isa mengajak ke jalan yang lurus. Ini ada dalam surah Maryam ayat ke-36. Mari kita baca ayatnya ya. Nanti kita baca Yesus dalam Bible. Jadi Nabi Isa itu mengajak ke jalan yang lurus. Maryam nomor ayat 36. Surah Maryam. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Nah, di sini penegasan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Masa Tuhan punya Tuhan? Yang benar aja lah. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sebenarnya ayat ini ada di sebelah, di kitab teman-teman kita sebelah. Maria Magdalena waktu itu mau menyentuh Yesus. Lalu dibilang Yesus begini, jangan kau sentuh aku dulu. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ada sebenarnya. Ya menurut saya sih kalau Tuhan itu ya nggak mungkin punya Tuhan. Tapi kalau ada yang bilang Tuhan punya Tuhan ya nggak apa-apa, biarin aja lah. Kita ikhlasin aja. Ya
Maaf ya teman-teman ya, ini kan fakta. Aku kan lagi nggak ngejek. Kalian gitu mah ejek ih. Jadi di sini ternyata dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan Nabi Isa, tapi adalah menyembah kepada Allah. Kalau ada pernyataan akulah jalan dan kebenaran, bukan berarti Dia Tuhan, ya. Dalam bahasa Indonesia aja udah gagal. Jalan bukanlah tujuan. Yang namanya jalan tidak pernah menjadi terminal, ya. Nah, kalau kalian mau sampai ke terminal, kalian melewati jalan, kemudian kalian sampai di terminal. Terminal bukan jalan, jalan bukan terminal, ya. Jadi Nabi Isa itu menunjukkan jalan yang lurus. Kalau kalian bilang dia adalah jalan, mau injak-injak dia ya kan gak mungkin. Tapi maksudnya adalah dia adalah orang tempat para Bani Israel dulu mengenal Tuhan melalui Nabi Isa. Pintu jalan, nah itu Nabi Isa lah itu, ya. Gitu ya. Ya. Tetap langsing selalu. Ih, aku mau ngurusin sedikit lagi ini. Aku udah naik berapa kilo lagi. Gitu ya. Jadi artinya di sini penegasan di dalam surah Maryam surah ke-19 ayat ke-36, Nabi Isa itu mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang benar, ya. Pertanyaan yang cukup menarik dari netizenku yang di bawah. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, dari dulu nanya terus. STL Johannes, itu bukan pertanyaan, itu adalah doa permintaan setiap hari. Kan kita manusia pasti bengkok-bengkok jalannya dari pagi sampai malam. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tunjuki kami selalu jalan yang lurus. Itu bukan nanya. Kalau nanya itu di mana jalan yang lurus, bahasa Indonesia aja kamu gagal memahaminya. Bertanya itu gini, ya Allah di mana jalan yang lurus? Kalau ya Allah tunjukkan jalan yang lurus itu kan bukan bertanya, si borokokok. Itu mah namanya berdoa. STL Johannes Niu besok masuk kelas Unirifa, kelas bahasa Indonesia ya, biar diajarin sama Unirifa. Gak apa-apa, udah tua juga gak apa-apa belajar bahasa Indonesia biar gak nyasar. Antara membedakan pertanyaan dan permintaan aja kamu teh gak ngerti. Gimana kamu paham suatu kata kalimat panjang begitu cenah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini juga nih, nah ini baru bagus nih. Setidaknya dia ngerti antara permintaan dengan pertanyaan. Sadan Balusu 02, Uni selalu meminta jalan yang lurus, sampai kapan kamu temukan gak akan terjawabkan. Ya begini, ketika kita berdoa itu setiap hari kita meminta untuk selalu diluruskan sama Allah jalan. Karena yang namanya manusia, bahkan di iman kamu sendiri, kamu percaya bahwa setiap manusia pasti salah. Nah kamu yang lucu, kamu udah tahu jalannya lurus, udah pasti masuk surga, ngapain juga kamu berdoa? Kamu Sadan Balusu 02, kamu kan udah pasti masuk surga, ngapain kamu berdoa? Hah? Santai-santai aja lah, tunggu-tunggu aja kematian, toh masuk surga juga. Duduk-duduk main game sering-sering gitu, habisin duit banyak-banyak, senang-senang di duniawi, kan pasti masuk surga tuh. Ngapain berdoa lagi? Lucu-lucu mah murid-murid Uni. Lantam lah, harus guru itu harus lantam kepada murid-murid yang masa bahasa Indonesia aja nggak ngerti, umur jangan-jangan sudah 30-an ke atas, membedakan pertanyaan dengan permintaan saja tidak mengerti, sudah pandai-pandainya menuduh, mengatakan bahwa kalian menanyakan. Aduh ya Allah, memang kalau sudah alot orang-orang itu memang harus dikerasin cara ngajarnya. Kalau anak kecil mah dilembut-lembutin. Sayang, pertanyaan itu diawali dengan apa, siapa, mengapa. Permintaan itu diawali dengan tolonglah, mohonlah, begitu ya sayang. Itu karena anak. Tapi kalau sama orang tua mah nggak bisa gitu. Harus lantam memang. Oke. Ini mantap nih. Ini aku suka pertanyaan Abud. Abud, terima kasih pertanyaan smartnya. Aku anggap siang ini pertanyaan Abud adalah salah satu pertanyaan yang cukup smart. Uni, berapa tahun jarak PL dikodifikasikan dengan Al-Quran dikodifikasikan? Jauh banget jaraknya. Kita kasih data aja ya. Nah, bentar ya. Jangan samakan, cuma Al-Quran yang dikodifikasi. Bible itu bukan dikodifikasi, ikanon. Dikasih ditetapkan, ditentukan mana yang firman Tuhan, mana yang bukan ya. Kalau dikodifikasi itu dikumpulkan. Tolong dibedakan ya, jangan disama-samakan. Google yang
Mana Google si pintar Google nih. Nah, kita kasih data aja dulu ya guys. Mana sih? Bentar. Jangan-jangan nggak ada lagi datanya. Sabar ya, kalau nanya mah sabar. Ya, pokoknya jauh lah, ratusan tahun, ribuan tahun gitu. Kalau PL mah ribuan tahun gitu. Kalau Al-Quran cuman ini, kalau Al-Quran itu yang pertama kali dikodifikasi itu jaraknya cuman 1 tahun lebih dengan Nabi Muhammad. Wafat Nabi Muhammad 2 tahun perjalanan Abu Bakar itu udah dikodifikasi. Nah, kodifikasi pertama jarak rentan Umar Ibn Khattab jadi khalifah selama 10 tahun, kemudian Utsman selama 3 tahun, itu jaraknya nggak nyampe 13 tahun. Itu kodifikasi kedua. Jadi 2 kali dikodifikasi begitu. Jadi jaraknya cuman ya 2 tahun, kemudian 13 tahun. Nggak nyampe juga lah sebenarnya 13 tahun itu. Kalau PL mah panjang banget, ratusan tahun, jauh. Udah mulai menuai Uni apa yang keluar? Udah aku tuai, banyak banget yang sayang sama aku akhir-akhir ini. Aku udah tuai kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada aku, banyak banget ya Allah, subhanallah. Tuayan-tuayan dari penginjilan aku akhirnya berbuah manis. Makasih ya Allah ya Rahman ya Karim. Terus apa yang telah aku sampaikan kepada umat menghasilkan buah-buah manis dalam kehidupan aku. Terima kasih atas penginjilan ini. Sip up the mic to mute and down to unmute ya, sip. Halo, selamat tung Tri. Cek ya Unik Riva, assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah lama banget kamu nggak berkunjung ke rumah Uni Komal yang penuh sukacita ini. Unik jauh sekarang di Bogor soalnya. Unik Iya, aku mau mau nanya, gimana mic-nya? Oke, good for me, for you. Kita ngebahas Isa dengan Yesus. Kalau ada data dibuka-buka atunya. Iya, aku masih belum di ini, nanti aku masuk ke sini. Cuman gimana, bagus mana mic yang sekarang sama kemarin? Bagus yang kemarin lah. Oh gitu. Bagus. Oh. Keras. Hanya lebih sedikit lebih treble. Treble-nya apa namanya? Ada suaranya lebih condong ke treble. Agak gini, agak noise ya. Dia di luar soalnya. Oh, jadi lebih keras yang kemarin maksudnya? Iya, lebih bersih yang kemarin, keras dan Lebih bersih kemarin. tapi yang ini lebih nge-tweet lagi. Jadi dia lebih ke Twitter lagi, lebih treble-nya begitu. Oh, kurang Instagram gitu ya. Iya. Kurang Enggak condong ke bass gitu. Tadi Twitter soalnya. Oke. Ini kurang TikTok. Thank you. Jangan turun lah, kayak Plin mah. Thank you inputnya. Lah, aku masih di luar ini di toko headset. Tunggu ya. Alah, cuman mau pamer headset doang sama Uni masih kayak Plin. Belum beli, gimana mau pamer ini ngetes ini. Lanjut dialognya kawan-kawan. Bentar lagi Kores ini HP ini baru headset. Minggu depan HP nanti dia yang baru. Oh iya, ya semoga semuanya baru. Oke, kita lanjut ya, Bang 3 huruf silahkan perkenalkan dirinya dan apa yang mau disampaikan, ditanggapi, kita ngobrol santai aja tentang Isa dan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik cuma butuh 3 menit aja Uni sebenarnya. Ya kan. Saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Uni, how are you today? How's going on? I'm fine, thank you. How about you? Anda udah familiar berarti dengan siapa saya, sudah usah saya jelaskan ya kan. I forget maybe because too many people come to my room and talk with me. And one of your fans that every single day downstairs asking you, Assalamualaikum Uni, how are you today? Before, what's your name? Your account name? Your name account before? Sebelum 3 huruf ini, akun yang lain sebelumnya apa namanya? Jerusalem Uni. Oh, yes sir. Betapa sulitnya ya naik dengan tokoh ya kan, Mujahid kan, Sri Kandi. Oke Uni, saya cuma butuh. Yeah, I know. If you talking about Jerusalem account, I know you. Pasti aku naikin. Gak mungkin enggak. Ya, oke. Jadi gini Uni, saya cuma butuh waktu sedikit saja ya kan, karena saya tidak mau mengganggu. Go ahead. Satu, saya ingin menyampaikan buat statement, I really highly respect to you because you masih mempertahankan Al-An'am 108, masih konsisten
dalam menyampaikan debat-debat atau diskusi dalam Kadang-kadang ke-trigger juga, akhi. Kayak tadi malam tuh kan, kesel juga. Lagi datang Dan bulan kedua, soalnya, akhi. dan kedua, ya saya ingin menyampaikan bahwa pertahankan ini tipikal komal yang berkualitas seperti ini. Artinya untuk kesatuan NKRI itu kan bagus. Dan yang ketiga, saya hanya ingin sedikit menghimbau kepada saudara-saudara umat Kristen saya. Saya tidak terbiasa bilang oten sih. Umat Kristen, saudara-saudara saya, ya kan. Anda semua akan lebih bermartabat jika naik, khususnya di Komal ini, dengan menyampaikan narasi-narasi yang berbobot. Karena lepas dari itu, Anda harus pahami, siapapun, Muslim maupun Kristen, Yes. Anda dalam berdebat di atas itu tidak hanya membawa Anda pribadi, tetapi umat. Begitu. Saudara-saudara Anda yang di bawah akan menilai. Seperti itu, Ajuni. Jadi tetap pertahankan kualitas Komal ini dan high respect for you. Oke, Uni? Tapi sebenarnya iya sih, terima kasih Bang. Tapi kadang-kadang saya itu memang kembali menjadi anak-anak kalau yang saya hadapi itu kayak anak-anak juga gitu. Contohnya tadi malam. Manusiawi. Iya, itu yang saya coba hindari sebenarnya. Maksudnya kan kita banyak orang-orang yang mereka itu tidak mengerti tapi banyak berkoar gitu. Nah contohnya tadi malam di typing dia bilang dia akan membongkar moralitas nabi saya gitu kan, nabi kita. Tapi ketika kita naikin ke atas, kita suruh kita tantang data, dia tidak tunjukin. Nah kalau dasarnya tuduhan mereka itu bisa saya balikin kembali. Nah kalau dengan cara-cara saya seperti itu, saya sebenarnya pengen gini loh. Kalian tahu nggak sih ketika kalian menghina nabi kami, menghina agama kami, saya pastikan bahwa penghinaan itu akan ketampol balik ke kalian. Makanya jangan coba-coba begitu di hadapan saya gitu, karena saya pelajari gitu kan. Bahkan saya bisa bacakan ayat-ayat kitab kalian yang kalian tidak akan sanggup untuk menelannya gitu loh. Walaupun mungkin kalian merasa nggak apa-apa, tapi sebenarnya dalam hati relung paling dalam itu akan kalian ketahui bahwa tuduhan kalian kepada kita itu nggak betul dan kalian yang ketampol. Tapi abis tadi malam itu saya tuh marah besar sendiri dalam hati itu, apalah ngapain kita gitu. Malam semalam sama Ben saya ikutin kok, udah di atas jam 1 itu. Iya itu tadi malam udah ngantuk banget. Sebenarnya saya sekarang mau atur, maksudnya bener-bener sehat gitu ya, maksudnya kayak maksimal tuh jam 11 itu sudah, karena anak saya juga sekolah besok gitu kan. Saya memang mau seperti itu, cuman kadang-kadang karena ada yang tantrum gitu kan, terus diselesaikan kan, nggak mungkin langsung dimatikan begitu aja. Ya itu sih yang harus saya benahi sih Pak, biar kurum ini tetap sehat gitu kan. Kalau cara-cara saya kayak satir, bercanda-bercanda gitu, saya anggap tuh kayak kita mah kalau seandainya bahas akademis terlalu monoton kan bosen ya kan. Iya. Makanya saya memang kayak harus diselingi seperti itu. Iya, Untuk lucu-lucuan aja. suasana, mendinginkan suasana ya kan. Iya. Karena kadang-kadang kalau sudah masuk ke tendensi ya kan, maka eskalasi akan naik. Iya betul. Iya betul. Saya coba seperti itulah kadang-kadang. Toh pun ya saya lihat ya, misalkannya ada yang muslim yang santun pun tetap yang namanya hujatan itu pasti ada. Karena memang orang yang menghujat itu tuh sudah terbiasa typing di mana-mana, tetap dia akan memang udah dasar penghujat. Itu susah untuk dirubah karakter itu gitu loh. Kalau saya selalu bilang loh, kalian nuduh saya penghujat, tolong dong tunjukin datanya mana gitu loh. Dan anehnya teman-teman kita ini ya, giliran di komal-komal mereka ngebahas Islam, ngebahas hadis, ngebahas Al-Quran, mereka tuh diam aja gitu kan. Mereka tuh kayak seolah-olah kayak bisu aja gitu. Giliran kita ngebahas semua tuh, contoh tuh kayak ini nih kan, wong kito surga lendir, coba saya balas itu, saya balas ditunjukkan di dalam surga dia nanti nangis dia tuh Pak. Tapi udahlah, nggak perlu saya tanggapi lah. Saya langsung ke materi aja lah. Saya langsung ke materi aja, mau bahas materi. Makanya saya selalu di kesempatan baik ini, saya selalu mengimbau, sekali lagi penekanannya, hai saudara-saudaraku umat Kristen, naiklah dengan bermartabat. Komal-komal yang berkualitas. Pun kalau punya martabat ya. Apa arti bermartabat maksud saya di sini? Kalau mereka punya martabat, takutnya kan nggak punya Pak. Membawa, ya kan, yang saya maksud bermartabat pada saat diskus, ya kan, pada saat bernarasi dalam diskusi, iya kan, karena yang di bawah itu adalah bukan namanya dia aja sebagai umat Kristen, tapi umat-umat yang di bawah juga. Jadi intinya adalah
bernarasilah dengan akademis, historical base namanya ya kan, baik secara historical maupun akademis. Karena semua itu ya kan bisa menjadi komparasi yang masuk akal, yang make a sense comparison. Ya, yes. Which meaning is begini, kalau antara dua ya kan, kalau ada satu data yang ditampilkan Uni, saya perhatikan saudara-saudara kita umat Kristen ini bukannya menghadirkan ya kan counter data sebagai pembanding, tetapi bernarasinya menjawabnya dengan liar gitu. Asumsi. Contoh seperti itu. Saya rasa itu aja yang menjadi polemik. Sebenarnya kalau dilandasi sama historical dan academic base, ya kan, ini didasari dengan akademis dan sejarah, ya kan, didukung dengan data. Saya rasa there will be no problem at all. Dan yang lucunya kadang mereka bilang ini, alah santai aja mah, kita nggak ngaruh, tapi mereka tantrum di bawah. Sebenarnya saya tahu kalau mereka tuh terguncang, tapi ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang gitu Pak, ketidakmampuan itu adalah bukti bahwa apa yang kita imani itu ternyata bukan basic dari data, sesuatu yang ada landasan, tapi hanya katanya dan kita terima. Itu yang berbahaya sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kan kalau udah konsep imani kita nggak usah bahas kan. Karena setiap orang yang percaya apapun, misalnya dia percaya bahwa sendok itu adalah garpu, mau dipaksa juga dia harus apa juga nggak akan berpengaruh gitu. Jadi menurut saya ya silakan lah, kalau mau bicara ya pakai data, apalagi naik ke komal saya. Kalau enggak ya nggak usah bicara lah, dengan dibawa aja typing gitu. Pertahankan terus Uni komal yang berkualitas seperti ini. Itu saja pesan yang coba saya sampaikan. Karena ada satu hal penting juga, yaitu apa, anda kalian ini para tokoh-tokoh di dunia medsos, ya kan, para mujahid yang meneruskan syubhat-syubhat, tanpa Anda sadari, kalian ini adalah aset. Saya anggap aset umat. Artinya, kalau komal berkualitas, tidak sembarangan mereka, seperti maaf, saya tidak menyebut nama, saya sudah agak jenuh gitu, 2 bulan lebih. Karena saya perhatikan gitu dengan mudahnya, ya kan, orang ayo, naik. Artinya kalau seperti Uni, saya moderator atau saya pemilik komal, saya naik, karena siapa yang melawan Uni, siapa yang melawan. Artinya saya tidak secara langsung tanpa saya sadari saya sudah mendegradasi tokoh saya, pejuang-pejuang mujahid saya di dunia medsos ini, karena menghadirkan oten sembarangan untuk berdebat, akhirnya jatuhnya jadi menghujat. Sekali lagi penekanan saya bangga dengan kalian sebagai para pejuang tauhid di dunia medsos. Dan kalian, anda ini adalah aset buat umat. Jadi pertahankan komal diskusi yang bermanfaat, bermartabat, dan saya suka gaya Uni, yaitu apa? Kalau sudah ngawur, tidak bingung, kick, selesai. Selesai. Kick itu kemarin agak lama saya kick, harusnya terima. Gini loh, ada rasa-rasa kadang Pak, tega nggak tega kadang kayak tadi malam, dia tuh awalnya baik gitu kan, santun, tiba-tiba dia tuh ngeyel, maksudnya kalau saya kick gitu tuh kayak saya nggak sopan kan, tapi lama-lama tuh kayak udah nggak usah dibahas lagi, udah clear, udah biar dia standby di situ, udah. Maksudnya tuh gitu. Sweetie semalam gitu. Karena dia bertahan dengan itu, Uni saya dengar sampai jam 1 malam, ya sudah Sweetie, kau anggap Tuhan, selesai sudah. Cuma udah, gitu, Tuhan 10 boleh. Artinya itu ada batasan di situ kan? Iya kan? Kalau dia udah kayak kita udah jelasin 3 kali gitu kan, udah oke kita terima, udah iya gitu kan. Tapi kadang-kadang ya mungkin dari teman-teman kadang kan saling berbalas-balasan juga. Itu sih yang saya agak mencoba untuk gini loh, berusaha. Saya nggak apa-apa lah yang naik ke room saya ini mungkin entah satu gitu, 2 gitu, itu lebih baik daripada misalnya rame tapi ujung-ujungnya debat kusir gitu. Karena saya sendiri termasuk orang yang karena sudah sering ya diskusi gitu-gitu, jadi kayak ke bawah lagi, nanti ke trigger lagi gitu. Padahal niatnya betul-betul pengen sajian, baca-baca literatur aja, nanti baru kita diskusikan literaturnya. Misalnya pas saya baca literatur tuh kayak sarapan pagi tadi, ada yang komplain sarapan pagi tidak bisa digunakan karena begini dan begitu kan gitu ya. Jadi kalau seandainya itu baru ilmu tuh, berarti kita bisa katakan oh berarti sarapan pagi ini semuanya nggak bisa dipegang nih, kan enak. Tapi kalau seandainya data itu masih bercokol dan tidak ada yang bantah, ya udah jangan komplain kan gitu. Jadi saya memang mau baca literatur aja sih, saya bacakan literatur, kita jadikan bahan diskusi gitu.
Ya, ruang diskusi ini kan pada intinya saling membuka cakrawala berpikir dengan argumentasi-argumentasi yang alangkah baiknya juga ditambah dengan dukungan data. Tujuan utamanya itu. Tapi kalau cakrawala berpikirnya sudah tidak menyambung, ya kan, untuk apa lagi, ya kan? Seperti itu kira-kira. Tapi ada beberapa lah ya saudara-saudara kita umat Kristen yang masih bisa membuka cakrawala berpikirnya, meletakkan dogma dan doktrinnya untuk kembali kepada hal yang akademis dan logical, historical seperti itu. Oke Uni, terima kasih banget Uni. Aduh, bangga sekali bisa 1 koma nih. Allah, coba pakai akunnya Jerusalem pasti saya naikin. Saya kan nggak tahu 3 huruf itu. Aku kena banned, bukan kena banned dari TikTok nih, bukan kena banned siapa ya? Ya kena banned lah. Gitu. Tapi gampang lah itu, bisa buka lagi. Enggak masalah. Yang penting kan orangnya sama, ya kan? Siap. Siap. Perintah makasih ini. banyak. Saya mohon izin turun, ya Siap, kan? siap. Mungkin ada yang mau naik, ya kan? Ya. Sekali lagi. Saya juga terima cuma kasih. bacakan literatur aja sih, buat kita selalu sounding bahwa Nabi Isa dengan Yesus itu seperti apa. Betul. Terima kasih Uni. Semoga sehat selalu, sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga. Beliau tuh tinggal di Yerusalem. Ya. Oke. Pak Bang Abud, Uni dalam PL konsep dan tata cara ibadah kepada Allah seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang Judaism sekarang, itu salah satunya adalah Bang Billy. Bang Billy itu ada tefilotnya juga, terus ada bersuci juga, dan dia mensucikan hari Sabat seperti yang termaktub dalam Al-Quran bahwa Bani Israel itu diperintahkan mensucikan hari Sabat, mengkuduskan hari Sabat. Nah, ketika saya tanya sama Bang Billy, sebenarnya pengkudusan hari Sabat itu maknanya apa sih? Itu mereka katakan untuk sama-sama keluarga berbuat baik di pada hari itu. Hari itu dikhususkan banyak berbuat baik bersama keluarga dan tidak lalai dengan dunia-dunia begitu. Bahkan handphone pun mereka tidak pegang gitu, tidak gunakan handphone pada hari Sabat. Ya, jadi artinya memang mereka fokus untuk melaksanakan liturgi atau ritual mereka. Nah, kalau dalam Taurat sendiri kalau kita lihat ya para nabi-nabi itu ya berdoa kepada Tuhan, mengangkat tangan seperti itu dan berkiblat. Mereka berkiblat ketika berdoa. Itu banyak ayatnya bisa saya tunjukkan, tapi bukan itu ya. Kita sedang tidak membahas tentang itu. Kita membahas Yesus dengan Isa alaihissalam. Nah, kita lanjut ya. Yesus dan Nabi Isa. Oke. Sudah ya, tentang syubhat Ukhta Harun itu simpel sekali menjawabnya teman-teman, berdasarkan hadis Nabi bahwa kata Nabi, bukankah orang-orang terdahulu banyak menggunakan nama-nama orang yang dianggap tokoh dalam kitab mereka, salah satunya adalah Harun. Itu jawaban yang pertama, kita jawab seperti Nabi kita menjawab. Yang kedua, secara keilmuan kita menggunakan tata bahasa. Apakah kata Ukhta itu melulu artinya adalah saudari kandung? Ternyata tidak. Lalu yang ketiga adalah kalau mereka masih ngeyel, maka lakukan komparasi. Tunjukkan di dalam kitab mereka banyak sekali pernyataan saudaraku, tapi tidak digunakan untuk saudara sekandung. Itu bisa kita tunjukkan nanti ya. Atau caranya ya, metode komparasi. Nah, jadi yang pertama adalah jawab berdasarkan iman Islam, yaitu bagaimana Nabi kita menjawab. Yang kedua, bahas pakai ilmu bahasa atau ilmu apapun, antropologi juga boleh dibawa pada saat itu. Apakah kata ukta atau ukti digunakan hanya untuk saudara kandung? Itu keilmuan yang boleh dibawa. Kalau masih ngeyel juga, pakai metode komparasi. Itu sudah menampar balik. Artinya kalau seandainya mereka tidak mampu lagi menerima apa yang kita sampaikan, berhentilah dan kick mereka dari room kita, karena sia-sia kita berbicara dengan orang yang bebal gitu ya. Ya, lanjut. Kemudian Nabi Isa mengajak ke jalan yang lurus. Artinya Nabi Isa menunjukkan mana jalan yang lurus. Bukan berarti ketika dia bicara bahwa aku adalah jalan kebenaran, itu bukan berarti dia adalah Tuhan ya. Ingat seperti saya katakan, jalan dengan terminal tolong dibedakan, jalan dan tujuan tolong dibedakan, jangan digabungin semuanya, bisa sesat kita nanti. Oke, perkara tentang bukan hanya Nabi Isa yang diangkat ya, jadi bukan hanya Nabi Isa yang diangkat di sisi Allah. Mari kita lihat dalam surah Maryam ayat ke-57. Saya bacakan. Dan ceritakanlah
Muhammad, kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Artinya Nabi Idris juga adalah orang yang mencintai kebenaran dan dia seorang nabi. Dan kata Allah dalam ayat selanjutnya, dia, bismillahirrahmanirrahim, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dia diangkat ke tempat yang tinggi. Dalam ini dikatakan martabat yang tinggi, ya. Makom, kalau kita bicara makom ya, makanan ya, dia adalah orang yang diangkat ke tempat yang tinggi. Nah itu artinya bukan hanya Nabi Isa yang diangkat ke tempat yang tinggi di sisi Allah, tapi Nabi Idris juga seperti itu. Makanya ada yang beberapa orang Islam tuh yang mengkomparasi bahwa Idris itu adalah Henok, karena Henok dalam kitab Perjanjian Lama tuh diangkat Tuhan ke surga. Yes, exactly, that what I mean, bahwa bukan hanya Nabi Isa yang diangkat, terangkat ke surga, tapi juga Henok dan Eliasa. Itu dalam kitab tetangga kita, yaitu orang Yahudi ya. Kita bicara orang Yahudi loh ya, kitab Tanakh. By the way, saya mau membacakan tentang ini ya. Nih, saya bacakan satu fakta menarik yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau ada yang marah-marah, jangan bahas kitab kami, jangan bahas kitab kami, saya mau mengingatkan gini. Oke, saya mau bacakan ini dari Berita Wahyu ya. Ini saya mungkin mau menyadarkan orang-orang ya. Wahai kalian yang mengaku saya membahas kitab kalian, sesungguhnya tidak ada hal yang terlalu istimewa dalam proses pengakuan orang Kristen terhadap kanon kitab-kitab Perjanjian Lama. Ini yang perlu saya tekankan kepada kalian. Karena kata Berita Wahyu, pada prinsipnya orang Kristen hanya memungutnya dari tradisi Yahudi. Jadi kalau kami bahas kitab Perjanjian Lama tuh kami lagi bahas kitabnya orang Yahudi. Kalian jangan baper ya. Oke, lanjut. Saya bicara tentang Henok, jangan bahas agama. Padahal saya lagi bahas tentang literatur Yahudi. Lucu. Lanjut. Penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Ada dalam surah Ali Imran ayat ke-59. Ridho, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam ke nomor 9-nya ya. Maka Allah katakan kafirlah. Si Jinta baru naik bahas kitab ini, lagi bahas Al-Quran. Kenapa kamu pede kali? Kamu bentar lagi aku bahas kitab kamu. Sabar-sabar, kamu tunggu di situ Jinta ya. Kayaknya pengen kali ya. Si Jinta pengen kali Uni Rifa bahas kitab dia. Tunggu sebentar lagi, ada beberapa poin. Sabar kau, aku bacakan ayat kitabmu. Sabar. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Ini ada dalam surah Al-Maidah ayat ke-17. Nah, saya bacakan Al-Maidah. Orang lagi bahas Nabi Isa, pede kali kamu aku bahas kitabmu. Ya udahlah, bentar lagi karena kamu yang minta aku bahas kitabmu kalau gitu ya. Oke lah. Nih, dalam surah Al-Maidah ayat ke-18, orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Pede banget gitu ya. Katakanlah, Kak, ini cara Allah memerintahkan kepada kita. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu kalau memang kamu adalah anak Tuhan? Nah gitu. Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan, kata Allah. Jadi jangan pede. Ini kata Allah nih ya, Allah bilang sama orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah anak-anak Tuhan gitu ya. Nih kalian tuh manusia biasa aja, kata Allah. Aduh, kalian dosa-dosa kalian juga akan disiksa gitu. Jadi kalian pikir mentang-mentang kalian ngaku-ngaku anaknya Allah gitu, dosa kalian diampuni saja begitu saja gitu. Aduh, enak banget. Ya kan? Tidak, kamu adalah manusia di antara orang-orang yang Dia ciptakan, dan Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Ya, pembuktiannya nanti aja di akhirat ya. Kalau kalian nggak percaya, buktinya banyak aja dosa sekarang dulu, nggak apa-apa. Ya, yang ngaku-ngaku udah masuk surga duluan, banyak-banyak aja bikin dosa sekarang. Kita buktikan aja nanti kalau kita ketemu di akhirat. Enak kan? Enak kalau saya mah gitu. Nah, jadi Nabi Isa itu adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan.
Tidak mungkin dalam logika kita itu Tuhan itu adalah sekaligus hamba dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu bukanlah hamba Tuhan sendiri. Coba kalian bayangkan ketika kamu adalah Tuhan, kok kamu Tuhan? Ketika dia adalah Tuhan, tapi dia juga adalah hamba dirinya sendiri. Apa dia nggak mampu ciptain malaikat buat jadi hambanya? Apa dia nggak mampu ciptain manusia buat jadi hambanya? Ngapain dia jadi hambanya juga? Kan begitu. Ya, otakku meronta-ronta. Kita bahas perspektif Islam loh ya. Nah, baik-baik, yang udah nggak sabar, aku pengen bahas kitab sucinya nih, aku bacakan. Sabar. Yesus itu adalah Tuhan dalam hiperkorek kata Tuhan. Ini menurut Lembaga Alkitabiah Indonesia dalam makalah mereka. Kurios artinya ada Lord, Tuhan, Tuhan sekarang, Sayyid, Gusti, Raden, nah itu bisa lah. Nah, Yesus itu disembah oleh Majusi pakai kata proskeneo atau sembah sujud hormat. Karena penyembahan sujud hormat itu sudah banyak dilakukan oleh orang seperti Abraham, sujud kepada Bani Het, Yakub sujud kepada Esau. Nah, apakah dia menyembah Esau? Tidak. Apakah Abraham menyembah Bani Het? Tidak. Sama seperti Majusi menghormati Yesus, mensujudi Yesus, bukan berarti Majusi menuhankan Yesus. Kalau alasan menuhankan Yesus karena Majusi menyembah Yesus, maka orang-orang yang menuhankan Yesus itu mengikuti Majusi. Majusi kok diikutin. Kisah Para Rasul pasal 7 nomor 42 ya. Di Roma pasal 12 nomor 1. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia latreu. Susah kali bahasa Yunani ini ya. Emang harus makan apa kita biar bisa bahasa Yunani? Makan spaghetti ya. Kalau kita mau belajar bahasa Ibrani, kita mau makan spaghetti dulu gak sih? Proskoneo, latreu. Yuk kita kaji bahasa dulu yuk. Pengen kan teman-teman kita bahas bahasa Yunani yuk. Latreu, proskoneo. Latreu. Nah nih, latreu artinya apa sih? Dalam Bible latreu itu ada satu kata. Mana tuh? Dan Jesus said to him, "Go Satan." Ini maksud aku. Latreu itu mengabdi, penyembahan, worship. Ini termaktub dalam kitab Matthew pasal keempat nomor 10. Dan Jesus said to him, ini go Satan, for it is written, you shall worship. Menggunakan kata latreu. Suaranya kedengaran. Apa artinya worship dulu? Iya, menyembah lah. Ini saya lagi bahas ini. Maksudnya apa artinya worship? Ini lagi saya baca. Ambil yang udah jelas. Gini, ini aja. Saya ini Kristen kan. Apa sih? Kita lagi bahas bahasa. Kok bawa Kristen ini? Kita lagi bahas bahasa loh, bahasa Yunani loh. Latreu artinya worship. Proskoneo artinya adalah sembah hormat. Mau bantah ya bantahlah. Pakai data tapi. Apaan sih? Orang lagi bahas latreu dan proskoneo kok. Kenapa sih? Ya ampun. Latreu, proskoneo. Manakah lagi? Jadi teman-teman ya, teman-teman catat dua kata itu ya. Kita Bible studi kata. Kenapa kita gunakan Bible studi kata? Karena kata ini muncul dalam Bible. Karena Bible bahasa Yunani ada dua kata, latreu yang artinya worship, proskoneo artinya adalah sembah sungkem, menghormati. Itu banyak sebenarnya ya. Ini aku tunjukin sama teman-teman ya. Proskoneo, bentar. Sembah.
La 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 la. Menyembah. Ini malah dijeda lagi nih. Ini buka apa nih? Aduh, mana ya? Kok hilang? Oh, ini data di laptop aja lah. Kita bahas tentang dua kata ya. Apa perbedaan antara proskuneo dengan latrueo? Bentar. Komparasi materi diskusi. Mana ya? Di mana aku simpannya, guys? Aku lupa nyimpannya di mana. Materi kristologi. Ini sembah nih. Nih. Yes, aku ketemu sembah. Nah, ini guys, aku bacain ya. Nah, jadi kita sekarang membahas tentang worship me. Ini kita pakai kata Keluaran pasal 4 nomor 23 dulu kita buka. Kita baca Keluaran. Kita studi kata, guys. Umat Islam harus tahu loh ini. Keluaran pasal 4 nomor 23. Keluaran pasal 4 nomor 23. Oke, ini ya, aku bacain Bible. Kita gunakan apa katanya di sini? Pakai sabda aja lah biar kita tahu interlinearnya ya. Sabda.org. Sabda.org. Nah, ini ya. Jadi ada perbedaan antara kata worship dengan menyembah. Jadi kalau dalam Islam itu, ingat nggak ketika Allah perintahkan malaikat seluruhannya beserta iblis juga sujud kepada Adam? Itu bukan menyembah. Itu sama seperti Abraham menyembah sujud kepada Bani Het, sama dalam PL sama seperti Yakub sujud kepada Esau, yang artinya itu adalah menghormati ya. Kalau cara menghormati zaman dulu itu bersujud juga gitu. Jadi orang Majusi datang bertemu Yesus, mereka sujud itu bukan menyembah, tapi mereka lebih memberi hormat gitu. Nah, kalau yang worship ini agak berbeda, mengabdi. Dia ada kata menghormati. Jadi kata sajada kan, sajada itu bukan berarti mengabdi gitu, tapi yang mengabdi sekarang kita menggunakan dengan cara mensajada juga, sujud juga gitu. Ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ya, wa isqala rabbuka lil malaikati judu, bukan mengatakan abada. Jadi bukan abada, bukan beribadah kepada Adam. Jadi para malaikat itu tidak diperintahkan abada. Abada itu maknanya lebih luas, worship, mengabdi, menyembah dalam artian menjadi hamba kepada Sang Pencipta alam. Itu beda dengan sajada, karena tidak setiap sajada itu adalah mengabdi ya. Itu juga dilakukan dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi terdahulu seperti Abraham yang sajada atau sujud kepada Bani Het sebagai bentuk penghormatan ya. Ini kita sedang membaca penyembahan terhadap Yesus itu seperti apa. Orang Majusi itu bukan latroeo atau worship. Dan pun kalau memang teman-teman kita Kristen menyembah karena orang Majusi menyembah, ya biarkanlah mereka mengikuti orang Majusi, nggak apa-apa kan. Itulah berarti mereka mengikuti orang Majusi. Nah, satu lagi ya, kita bahas tentang Keluaran ini. Keluaran berapa tadi saya bahas? Keluaran pasal keempat nomor 23. Mari kita buka ya nomor 23-nya. Kita nomor 23. Nah, ini kita baca di sini. Nah, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah. Nah, kita pakai kata ibadah itu ya, kita cross check kata ibadah itu. Nah, ini baru worship beribadah. Mari kita lihat apa kata yang dipakai di sini. Oke. Abadah kan, abad ya, menggunakan bahasa Ibrani abad, ain ya. Abad sama seperti kita ibadah. Jadi ketika kita fa'budni, kata Allah kan sama, fa'budni sama fa'budni, worship me, worship dalam bahasa Inggrisnya itu beda. Itu ada di dalam kitab Keluaran
pasal 423, Keluaran 7 nomor 16, Keluaran 8 nomor 1, itu ada di Shemot pasal 91 juga. Itu nah, menyembah juga menggunakan kata itu abud, abada, afduni atau avot ya, jadi beda ya, avot sama seperti Islam, abada. Jadi kita tuh mengabada, mengabdi kepada Allah ya. Kata yang digunakan tuh abada, bukan sujud hormat ya, beda. Kalau ada, jadi dalam bahasa Ibrani itu dalam bahasa Yunani itu ada dua juga, latrueo dengan proskoneo. Avot dalam Yeskiel pasal 20 nomor 40 tuh aku bacain. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel mereka semua harus menyembah. Nah, ini baru worship, abada ya, masih menggunakan kata abada, menyembah, worship. Aduh, jangan dicampur-campurkan bahasa itu. Jadi kenapa kita tidak merujuk kepada etimologi? Kenapa para ulama sekelas Imam Al-Qurtubi itu membahas satu kata dalam bahasa Arab itu biar tidak ada penyelewengan ya, biar tidak ada kesesatan. Makanya kita juga bahasa Ibrani juga kita pahami, abada, worship itu berbeda dengan nanti yang lain gitu, kayak hormat gitu tuh beda. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasanya raja-raja. Melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat dan pembesarkan sujud menyembah. Nah, sujud menyembah itu tadi, sujud menyembah itu masih worship, afot, ingat, afot, abada, afot. Makanya kalau penyembah berhala itu disebut dengan avodazarah. Oke, avot. Tuh ya, teman-teman tuh perhatikan itu. Banyak banget lah kalau itu ayatnya mah, abada itu mah, afot. Nah, ini yang kita lihat nih. Nah, ini sama nggak sih abada sujud? Nih kata apa yang dipakai di sini? Ribet, woi. Mana ya, beribadah pakai bahasa Aramaik pula. Nah, beda ya. Nih, beda guys. Coba buka di Daniel pasal 2 nomor 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Yang di sini digunakan kata apa di sini nih? Bacanya apa sih ini? Bahasa Aramaik sih. Tapi bahasanya nggak jelas, tau nggak sih? Bentar. Bukan avodah. To prostrate oneself. Kok nggak ada intinya ya? Nggak ada kata-katanya ya? Ini perbedaan latroeo dengan proskuneo. Aduh. Seget, sujud. Benar. Sajadah. Kan bahasa Arab sama bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu hampir sama pelapasannya. Di sini tulisannya seget, sujud kita kan, seget. Oh gitu, bener kan? Jadi kalau manusia ke manusia itu bukan worship atau abada atau avoda, bukan, tapi sujud. Nah, makanya korelasi antara surat Al-Baqarah ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam itu bukan avoda atau abada, tapi sujud menghormati gitu. Itu ada tuh. Kalau bahasa Ibraninya apa ya? Cagat, yes, sujud, cagat, sejet. Keren nih, tulis mana sih ini? Loh, tulis dong teman-teman. Nah, ini aku cari-cari kemarin ini, mari mumpung. Ini teman-teman harus tahu ini loh. Jadi kalau ada yang bilang dia di-worshipin, ya itu baru kita permasalahin tuh. Bener nggak dia di-worshipin? Betulkah dia di-worshipkan? Nah, tuh kita bahas tuh.
buku kristologi aku mana ya? Aku aja punya buku kristologi loh guys. Ini buku kristologi. Bukan ding. Ini bahasa Arab, bahasa Ibrani guys. Ini buku kristologi aku nggak ya? Ini aja deh. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan kata worship yang dalam bahasa Ibrani itu abadah, avodah, dengan bahasa Arab itu berabadah, itu berbeda dengan sajadah, dengan seget bahasa Arabnya, dengan cagat dalam bahasa Ibraninya. Jadi memang para manusia-manusia zaman dahulu kala itu ketika mereka menghormati itu mereka sujud, bukan berarti mereka menyembah dan menjadikan Tuhan. Itu terjadi kepada Abraham, Yakub, sendiri kepada Esau juga seperti itu. Yes, sajadah, seget, cagat, mantap, keren. Ayo dicatat dong, itu jadi ilmu buat kita loh. Kita tuh ilmu itu tuh etimologis, terminologis itu lebih penting daripada nanti baru teori-teori, hikmah-hikmah tuh nanti akan muncul sendiri. Yang penting kita tahu dulu ininya, dasar-dasarnya. Jadi ketika kita bicara itu, makanya kalau kita menjadikan seseorang guru itu, guru adalah orang yang tahu dan mengerti apa yang dia baca. Dan kita bilang sujud ibadah, kita samain aja semua, kan bahaya. Yalah. Kalau kita bicara tentang worship, nggak semua itu sujud worship, tidak semua sujud itu worship. Karena sujud itu zaman dahulu adalah bentuk penghormatan juga. Contoh, kan saya sudah berikan contoh, Abraham kepada Bani Het, Yakub kepada Esau, Nebukadnezar kepada siapa tadi tuh? Tuh, malaikat kepada Adam. Itu ya, itu harus dipahami. Korelasinya itu sama. Cuma kalau ada orang yang salah paham, biarkanlah, kita tidak, yang penting ya. Nah, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Bukan menyembah menjadikan Daniel Tuhan, tapi sajadah ya, sajadah, sujud. Kalau dalam bahasa Yunaninya, nah itu yang aku mau cari, proskuneo atau tidak ya. Nah, itu kita lihat di sini nih, kita lihatnya di sini. Ada Petrus ya, Petrus. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Nah, coba baca Kisah Para Rasul pasal 10 nomor 25. Ini kata apa yang digunakan? Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 10:25 ya. 10 KPR 10:25. Aduh, nggak usah pakai inilah. Kisah Para Rasul 10:25. Kisah KPR. Ya, kita buka KPR. Kisah Para Rasul pasal 10 nomor 25. Ya kalau seandainya sama ya, jadi kalau ada yang bilang gini, Yesus disembah karena orang Majusi menyembah Yesus. Lah Petrus juga disembah sama Cornelius. Apakah Petrus adalah Tuhan? Kalau dasar penyembahan karena orang Majusi menyembah Yesus, ya ada kok. Di teman-teman Muslim itu ketika mungkin bertanya suatu saat diskusi dengan teman-teman Kristen, ada kok yang mengatakan Yesus disembah kok. Mana dalilnya orang Majusi menyembah Yesus? Ada dua konsekuensi sih. Pertama, kalau hanya gara-gara orang Majusi menyembah Yesus, mereka menyembah Yesus, maka mereka mengikuti orang Majusi. Yang kedua, Petrus juga disembah kok. Dan mari kita lihat kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang digunakan KPR pasal 10 nomor 25. Wih, lah ini kok bisa di sini? Nih, pakai kata apa ya? Menyembah. Pakai kata proskuneo. Iya, jadi latrueo itu worship, proskuneo itu kayak sajadah. Sajadah biasa. Oke, sajadah, seget, cagat, proskuneo. Teman-teman dikorelasikan itu. Yuk, sekaligus kita belajar bahasa-bahasa. Judulnya adalah menyembah dan sujud. Tuh materi dapat satu materi kan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah abadah, bahasa Arabnya itu abadah juga ya. Avodah, abadah itu sama, worship. Jadi kalau abadah, avodah, worship itu merujuk kepada Sang Pencipta alam. Ya, atau dalam bahasa Yunaninya latrueo. Berarti kita pakai bahasa Arab dulu ya. Abadah, bahasa Ibraninya
pakai bahasa Ibrani sekalian guys sama bahasa Arabnya. Abada, avoda. Nanti aku kaji lagi ya. Bagusnya tuh dikaji terus jadi PDF gitu ya, keren kali ya. Nanti kita bahas itu ya. Abada, avoda, kemudian latroweo. Kalau menyembah ya, kalau sujud bahasa Arabnya sejet. Bahasa Arabnya sujud, bahasa Ibraninya cagat, bahasa Yunaninya proskuneo. Nah tuh dari bahasa ya, kita kaji ya nanti ya. Nanti aku cari kumpulin ayat kata-katanya ya. Nanti aku kumpulin data-datanya. Proskuneo. Oke, lanjut. Tapi aku udah kumpulin sih data-datanya. Ini yang ngumpulin Ya, halo. si Kores. Halo Umi. Ya gini. Halo ya, saya dengar nih, jangan Umi bikin framing sendiri lah dengan satu ayat yang dicabut untuk berdialog yang tidak masuk akal. Di situ yang menceritakan kisah para rasul ya, kisah para rasul 10 ayat 25 itu kan jelas ada ceritanya semua dari kisah para rasul 10 sampai dengan berapa 48 bicara tuh soal Masuk kita ke sini minimal salam dulu kek, ngobrol dulu kek, langsung framing itu artinya apa? Jadi intinya sih, intinya itu uni yang salah pemahaman. Apa yang saya pahami? Kita lagi nggak bahas pemahaman Bible, kita lagi bahas kata Karena kok. begini, itu tentang worship itu apa? Menyembah kan? Iya, menyembah kan? Sebentar dulu. Oke. Di sini tadi Umi bilang, halo. Tadi di sini Umi bilang 25 ya. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Itu kan ada lanjutannya. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa." Petrus itu dia mengatakan bahwa dia itu manusia biasa yang punya kekuasaan itu tuhlah Tuhan Allah Yesus. Iya, apa urusannya sama saya yang punya kuasa Tuhan kamu, Yesus disebut? Nggak urusannya apa sama saya? Gini, tadi Umi bilang menyembah worship, apa bilang siapa? Apa-apaan ini? Hei, kita lagi ngebahas studi kata. Kamu tahu tidak apa kata worship dalam bahasa Ibrani? Kamu tahu nggak? Ya, worship itu tentang disuruh menyembah. Dalam bahasa Ibrani kata worship apa? Nah udah cari dulu Google baru masuk ke sini. Apaan sih? Kita lagi ngebahas pemahaman kitab kamu, kita lagi ngebahas kata-kata yang digunakan dalam Bible. Aduh, kita lagi ngebahas ada perbedaan antara avoda, abada atau bahasa Yunaninya proskuneo dengan sujud, cagat, sejet, sujud dalam bahasa Arabnya atau kebalik. Kita lagi ngebahas tentang avodah, abada, worship atau latroweo. Komparasinya dengan kata sajadah, proskuneo atau sujud, cagat, sejet. Apaan sih? Nggak nyambung nih orang. Udahlah kita lanjut ya. Baik, kita bahas dalam sacah. Nah, sacah lagi nih dalam Ulangan pasal 4 nomor 9 teman-teman ya. Tadi kita udah lanjut di kata sajadah ya, sacah. Ulangan pasal 4 nomor 19. Orang bahas apa, masuk bahas apa. Lu Kristen, gue gak peduli. Kita lagi bahas kata-kata. Apaan sih? Oke lanjut. Dalam Ulangan pasal 4 nomor 19 ya. Kita teman-teman ya. Yang sudah sholat asar, masuk asar silakan sholat. Saya lagi datang bulan ya, silakan. Ini kita bukan avodah ya, bukan worship ya, tapi tentang sacah. Ulangan pasal 4 nomor 19. Ulangan pasal 4 nomor 19. Framing ngerti enggak? Framing artinya apa? Apa artinya framing? Framing miing tuh. Ulangan pasal 4 nomor 19. Framing. Belajar dulu dibilang framing. Aneh. Nah, sujud. Nah, ini juga digunakan kepada berhala.
Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara Itu langit, yang engkau mana? disesatkan Ayat untuk saja. berapa? Ayat berapa? Maksudnya sekarang sih? kita bicara tentang tadi Petrus dan Cornelius ini dulu, bicara dulu. Ya terserah lah si Petrus sama Cornelius urusannya apa sama saya coba. Si Petrus mau ngapain kek, Cornelius mau ngapain, urusannya apa? Tadi bilang Cornelius menyembah Petrus, tidak ada di situ Cornelius menyembah Petrus. Aduh, yang bilang si Cornelius, kamu baca deh terjemahannya. Tadi nyatanya tadi gini, tadi ya baca terjemahannya. Janganlah framing berbahasa framing itu yang artinya benar. apa? Framing artinya Begini, apa? Nanti intinya itu orang yang di luar agama kami menilai, sedangkan hadisnya kamu saja coba tunjukkan ada Muhammad tidak menyelamatkan tentang manusia datang ke Memang dunia. Yesus Tidak ada yang mengatakan dia menyelamatkan kamu? Ada yang tadi. Emang ada Yesus mengatakan dia menyelamatkan kamu? Di mana dalilnya itu? Pede kali. Kok bawa Nabi Muhammad? Orang lagi ngebahas tentang kata sacah, sajadah, dan avoda. Ini apaan sih ini orang? Ini kenapa sih dia nih? Makan apa dia barusan ya? Oke, kita lihat ya. Kita lagi bahas. Iya, di situ tertulisnya Cornelius menyembah Petrus. Kok dia yang marah-marah sama gua ya? Aneh dia ya. Kita baca kitab lu lah makanya. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah. Nah ini sacah. Jadi gunanya apa lagi nih? Pegang Alkitab situ kan tidak, pegang Alkitab kan tidak. Jangan ambil salah satu ayat yang ayat-ayat yang tidak tuh masalah kamu apa? Tidak ada Alkitab Kristenmu kan tidak sekarang? Ada. Ini saya bisa. Kamu mau ayat apa? Kalau kamu nggak punya, ya ayat berapa? Kamu mau ayat berapa? Saya bukain. Iya, maksudnya begini, Petrus dan Cornelius itu ceritanya tentang apa? Dari itu kan ada situ. Iya kan, saya lagi nggak bahas si Petrus sama Cornelius, urusannya apa coba? Itu ada lanjutannya sampai dengan Enggak, ya terus kenapa? Si Petrus sama Cornelius itu urusannya apa? Coba kamu ceritain deh. Udah, yuk bahas Petrus sama Cornelius. Yuk bahas yuk. Petrus sama Cornelius itu kenapa? Jadi itu saya ceritakan ya, itu di Kaesarea. Ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Coba bacalah ayatnya dulu. Jangan begitu. Jangan framing kitab sucimu sendiri. Iya, makanya ada kitab sucimu tidak. Ayatnya. Oh, berarti kamu minta tolong sama saya liatin ayatnya. Ya bilang dari tadi kitab sucimu kan tidak ada ceritamu, situ kan tidak. Coba diambil dari situ. Ya berarti kamu minta tolong kan, ya ngomong baik-baik lah. Udah mau framing Alkitabnya orang, tidak boleh loh. Kenapa? Kamu makan apa dari tadi gini-gini terus? Ini kita bicara tentang kejelasan kebenaran. Kamu kenapa? Bukan soal kamu ambil ayat yang baru mau bilang di situ Cornelius makan kulit durian. Jangan. Apa yang jangan? Cornelius bilang, Mose bilang Cornelius menyembah Petrus. Kapan ada dalilnya di situ? Tertulisnya Cornelius menyembah Petrus. Kok saya yang salah? Oke, sabar. Tapi kalau nanti tertulisnya begitu, kalau saya nanya tunggu, kalau tertulis begitu kamu bakar itu ya ayat itu ya. Ya, siap, saya kasih ya. Sekarang itu saya kasih diam. Sungguh dulu, saya kasih datanya ya. Santai dulu. Ya Allah, sabar Rifa, memang begitulah yang harus dialami orang-orang yang sedang belajar Rifa. Jadi tunggu dulu, apa sih poinnya tuh apa? Kamu tuh kenapa? Ada masalah apa dengan kehidupan kamu? Tidak, bukan. Kamu itu ambil satu ayat langsung mau framing yang tidak jelas. Itu tidak framing itu artinya apa? Ayo coba kata-kata framingan saya apa? Coba framingnya gimana? Kata saya apa? Mau berubah Alkitab, bunyi Alkitab di situ tidak ada loh. Berubah? Saya kasih tahu di sini. Oke. Dah, kamu baca ya. Kita baca ya ayat 25. Kamu baca. Bentar. Kamu baca. Bentar, diam. Ya. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius. Diam dulu. Jangan. Maksudnya harus bertanggung jawab dengan kata-kata itu. Bilang Petrus. Ya baca ayatnya lah. Cornelius. Iya, Cornelius menyembah Petrus tidak ada. Biarlah dia turun kasihan. Uni tidak ada. Coba ada Alkitab. Apa yang tidak ada? Enggak. Yang tidak ada apa? Petrus dan Cornelius. Di situ menceritakan di Kaesarea. Aduh, janganlah. Mau framing soal Petrus disembah oleh Cornelius tidak ada itu. Iya, di situ. Saya ambil ya 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi dia menyembah nggak? Dia menyembah nggak? Iya, tidak. Tapi yaudah. Ini kan umat Kaesarea, bukan. Ya, Cornelius menyembah Petrus nggak? Tidak, jangan. Cornelius menyembah Petrus nggak, saya tanya? Iya, menyembah. Ya udah. Kan ada sebelumnya. Itu akan ada sebelumnya di lanjutannya. Kamu jangan ambil salah satu dalil yang itu kan ada. Kok saya yang salah? Si Cornelius yang nyembah, kok saya yang dimarahin? Sekarang begini. Coba kalau
kamu nonton film di Indosiar ya, ceritanya tentang kebaikan, tetapi Oh, kamu nonton film ambil Indosiar? Apa tidak, kaitannya film begini, maksudnya Indosiar coba? salahnya kamu tuh situ ambil salah satu Ku ayat yang tidak jelas, menagih. Manusia ceritanya lengkap. agama orang santai. Ambil itu yang jelas dong ini. Jangan framing kamu. Jangan membuat onar, jangan membuat onar kau perempuan bangke kau nggak ada otak kau memang kau. Tidak gini, Otaknya maksudnya. otak kau. Iya gini. Malu kau sedikit woi. Iya ini Kau saya usik mau agama kau sendiri, dimaafkan. nggak usah ngusik agama orang pantai. Berotak kau ya manusia ya. Gini Mengajar Bang. kau. Gini Queen, kita kan berbicara tentang kebaikan, kebenaran. Ajaran kita Nggak ada tidak berbicara, dia kalau mau Tidak boleh berbicara, mengucapkan nggak usah tidak ngomong boleh. sama orang lain, Ini- pakai otak, weh, udah tua kau bangsa. Ini intinya dia tidak pahami. Dia tidak pahami. Dia itu cuma ambil salah satu ayat dan Karena dia tidak memahami memframingnya. sesuatu, Itu yang dia tidak baik berbicara dari yang itu. tidak dia tahu. Tidak boleh lah memframing Di situ. depan kau kalian partai babi kau tahu ya. Jangan memframing suatu ayat Kau yang bilang kau ini buat onar, kau ini sadar diri kau bangke. maksudnya ini kita nih Indonesia loh. Maksudnya berbaca-baca agama, jangan mau ambil salah satu ayat dengan argumen yang Banyak agama, jangan agama orang kau urus agama kau ya. Jangan. Manusia tai kau perempuan bangke kau nggak ada otak kau sudah memang kau. sabar Ibu. Bikin emosi kau semua orang tahu. Gini jangan kita tuh berbicara. Jangan membuat kebencian, jangan membuat onar. Kau paham ya jangan. perempuan ya? Maksudnya ini Dapatku kau, udah aku bilang ya. Dapatku kau di mana kau tinggal. Makanya- Aku lempar tai babi kau. makanya Kau ingat omonganku. kita jelaskan ke dia. Ini tidak mengerti karena dia ambil salah satu Manusia ayat. kayak gini tidak perlu dijelaskan, tahu nggak? Manusia kayak gini tuh otaknya tuh Tidak, kami- hanya bisa membuat keonaran. Ambil satu Tahu ayat nggak? Jadi saja. percuma juga dikasih Terus dikasih dikasih apa? masuk. Dikasih omongan yang nggak. Aduh. Maksudnya Kalau di tidak dekat boleh suatu dong. tetangga kau udah aku semprot kau. Kau paham Gini ya? Ibu, diam. Maksudnya Udah tidak aku boleh. lempar tai babi rumah kau. Ini kan semua dengan Agama orang kau bawa agama kau urusin bodoh. iya ini kan semua orang Kau jangan dengan membuat kebencian sama orang lain. Kau pakai otak kau udah tua kau. kayak gini ini kan didengar. Jadi kita- marah-marah. Iya jangan marah-marah Queen. Mana nggak marah? Agama orang diurusin, urus agama sendiri. Nggak usah mengajarkan Bodoh. kebencian di sini. Kau Enggak, pakai ini masker soalnya ini kau buat ngemis. soalnya ada Ngemis kau kaitannya. sendiri. Nggak usah kau bikin yang lain-lain di sini, Pao. Udah tua Kalau nggak emang nggak berotak. suka, pergi Agama aja. orang kau urusin, bodoh kau. Kalau nggak suka pergi aja dari room ini. Ngapain nengok-nengok? Alah kau diamlah kau satu. Bising nggak pun kunjung kau. Kok lawak kali? Kamu kenapa, Queen? Kamu lagi datang bulan? Gue juga lagi datang bulan, tapi nggak gitu-gitu banget deh, Queen. Kalau ada yang salah dibantah aja Kak Queen, jangan Iya, marah-marah. Queen. Kalau kamu punya masalah keluarga, jangan bawa ke sini. Kelihatan banget tahu, Queen. Istighfar, salah. Dalam nama Yesus lah tuh, Queen, ngomong gitu. Queen, kasihilah musuhmu, Queen. Kata Yesus, jangan lempar tai babi, Queen, tapi lemparlah buah-buahan kalau orang lempar kamu batu. Apabila ditampar pipi kirimu, yang kanan kasih yang kiri, Queen. Kasihilah musuhmu, Queen. Kalau kamu diajak jalan 1 mil, maka jalan 2 mil. Kalau ada yang minta jubahmu, kasih bajumu, Queen. Jangan ketemu aku kau lempar tai babi, Queen. Kau Haram, Queen. melawan ajaran. Aku nggak ajaran boleh Tuhan sholat lu. nanti, Queen. Nggak boleh ya, Queen ya. Queen, ngancam-ngancam ngelempar tai babi, nanti kamu dilempar tai babi orang gimana, Queen? Queen jangan pergi dulu. Ini mau berteman dengan kamu, Queen. Queen. Queen jangan menghujat atuh, Queen. Yesus nangis lihat Queen begini. Yesus telah mati di tiang salib menembus dosa-dosa Queen. Tapi Queen seperti itu. Queen hanya mempermalukan agama Kristen, Queen. Queen jangan gitu lagi ya. Lain kali masuk ke sini minimal sapa-sapa dulu. Kalau Uni ada salah katain, Queen bilang baik-baik. Queen jangan-jangan nanti kalau di sekolahan kalau ada temennya salah paham dicakar-cakar gitu, jangan atuh, Queen. Ngeri sih Queen mah. Takut dilempar tai babi. Sebentar lagi kayaknya akun aku di banned, bentar lagi ada peringatan. Pasti dihilangkan. Aku matiin dulu ya Bang Alexander, Bang Jeffrey semua ya, Bang Filos.